in your hands the Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve. Tim Laskar Front Pembela Islam mengadu ke pengadilan internasional. Komnas HAM akan sulit. Itu lebih pada kekecewaan ya, kekecewaan beberapa pihak ya, mungkin banyak pihak, tentu tidak semua pihak terhadap kinerja atau hasil kerja dari Komnas. Tim hukum sebut laporan FPI diterima Mahkamah Internasional. Kalau kita coba menganalisis, tentu kita percaya bahwa kasus ini harus dibuka dengan scientific evidence, dengan bukti-bukti saintifik. Nah, harusnya konsentrasi Komnas HAM itu harus melihat sejauh mana negara melalui aparat keamanannya itu bersungguh-sungguh melakukan perlindungan terhadap HAM dan tidak melanggar hak asasi manusia. Jurisdiction over 121 states, which have signed up to the Rome Treaty, and the United Nations Security Council can also oblige a state to cooperate with the court. Kita sebetulnya udah menduga ya, pasti akan ada upaya-upaya yang membungkam media Islam. Karena dari awal, dari nol itu perjuangan kita ini untuk menegakkan keadilan ya, penegakan hukum di Indonesia ini terkait masalah. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Khairul Anam, menilai pelaporan yang dilakukan oleh tim advokasi Laskar FPI ke International Criminal Court atau ICC adalah hal yang wajar. Menurut Anam, siapapun memiliki hak untuk memperjuangkan kasus pada semua level, termasuk sampai ke mekanisme internasional. Ini jadi semangat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ujar dia saat dihubungi pada Kamis 21 Januari 2021. Di sisi lain, Anam mengatakan bahwa pelaporan ke ICC akan sulit. Ya sulit karena dua alasan, kata Anam. Sebab Indonesia bukan negara pihak dalam Statua Roma. Selain itu, status kasus kematian anggota FPI ini pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Ketua Tim Advokasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Haryadi Nasution, menyebut bila Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court di Den Haag, Belanda sudah menerima laporan dan berkas terkait insiden penembakan 6 laskar FPI oleh Kepolisian RI. Saya perlu jelaskan, bentuknya itu bukan sebuah gugatan, akan tetapi seluruh laporan informasi terkait pelanggaran HAM berat sudah kita sampaikan kepada ICC. Dan pihak ICC menyampaikan sudah menerima semua berkas itu dengan baik. Pria yang akrab disapa Ombat itu. Tak hanya insiden penembakan 6 laskar FPI, Ombat menuturkan pihak ICC juga sudah menerima berkas laporan dugaan pembunuhan oleh aparatur keamanan Indonesia dalam peristiwa demonstrasi 21 sampai 23 Mei 2019 lalu. Menurut Ombat, laporan itu sengaja dikirimkan agar ICC melihat indikasi mata rantai kekerasan yang terus dilakukan aparatur keamanan negara Indonesia, seperti sudah menjadi kebijakan yang bersifat permanen oleh rejim Indonesia, tuturnya. Lanjut Ombat, masih menunggu tindak lanjut dan proses selanjutnya dari pihak ICC. Tak hanya ke ICC, Ombat mengaku turut mengirimkan laporan penembakan 6 laskar FPI itu ke Komite Against Torture di Jenewa, Swiss pada 25 Desember 2020 lalu. Laporan itu dikirimkan lantaran Indonesia terikat dalam konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam hal perjuangan menegakkan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia, kita
kita akan terus melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dan sesuai dengan mekanismenya, kata dia. Seperti diketahui, insiden bentrokan antara polisi dengan 6 laskar FPI pengawal HRS terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dalam kejadian tersebut, 6 anggota FPI tewas ditembak aparat kepolisian. Masing-masing kelompok menyampaikan klaim atas kejadian tersebut, baik dari pihak FPI maupun polisi. Tepat usai insiden, Komnas HAM langsung menggelar investigasi. Kemudian, tim penyidikan Komnas HAM menyimpulkan kejadian pada penghujung 2020 lalu itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia.